Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibni Abdillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-mansub wa talinu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik yang sampai pada faslun min ma'asil qalbi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Nawaitu at-ta'allim wa at-ta'lum wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-da'wata ila al-huda wa ad-dalata 'ala al-khair la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah ila an qala faslun wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri wa huwa al-amal li ajli an-nas wa yuhbitu thawabaha kal ujbi bi ta'atillahi ta'ala wa huwa syuhudul ibadah sadiratan minan nafs ghaiban anil minnah wasyakku fillah wal amnu min makrillah wa ma'nal istirsal fil ma'asi wal qunut min rahmatillah wat takabbur ala ibadillah wa huwa raddul haq wastihqarun nas wa ru'yatuhu annahu khairum min katsirin min khalqillahi ta'ala wal hiqdu wa huwa idmarul adawah idza amila bimuqtadahu wa lam yakrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah satu penjelasan baru. Wa min ma'asil qalbi, ialah termasuk dari maksiatnya hati. Ar-riya'u, adapun sifat riya. Bi'a'malil birri, dengan beberapa perbuatan baik. Jadi termasuk dari maksiatnya hati, berdosanya hati adalah sifat riya dengan perbuatan baik yang kita kerjakan. Apakah riya itu? Wahwal amal li ajlin nas. Riya itu adalah dia beramal tujuannya untuk manusia, ingin mendapatkan kedudukan, nailil manzilah wa ta'zimi indan nas, atau ingin diagungkan
Jadi kalau ada orang ibadah bukan karena Allah, itu namanya riya, ingin disanjung oleh orang, ingin mendapatkan posisi yang terhormat gitu. Dan ini disebut oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik yang samar. Karena Allah tidak mau, bahkan Allah yang menyatakan ketika beribadah tujuannya untuk selain aku, kata Allah, maka dia berarti menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin bertemu dengan aku, kata Allah, terotapangki sareng Gusti Allah, ingin merasakan nikmatnya perjumpaan dengan Allah, maka beramallah dengan perbuatan yang baik dan tidak boleh menyekutukan, wala yusyrik, tidak boleh menyekutukan dengan ibadah kepada Allah, kemudian juga disandingkan sama yang lain ya. Jadi contohnya kita itu ibadah semangat bejeng karena ingin mendapatkan pujian dari selain Allah, itu namanya riya. Ya. Kalian sholat, Allahu Akbar, biasa sholat, ketika ada temannya atau ada mertua atau ada siapa yang kita hormati, kemudian pas gini, pertama biasa gini baca, pas gini berubah. Nah, ini namanya li ajlin nas, karena manusia. Dan amal seperti itu wa yukhbitu sawabaha, dan melebur, menghapus riya itu kepada pahalanya ibadah. Tidak ada pahalanya dengan riya. Malah riya itu bahaya ya, disebut juga dalam Al-Quran, alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Riya itu tidak enak. Kemudian juga seperti ya, di sini lanjutannya itu yang menghapus pahala, menghapus dosa dari hati. Kal ujubi, seperti ujub. Kal ujubi seperti ujub bi taatillah, dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga yang bisa menghapus pahala, termasuk maksiatnya hati. Jadi maksiat taate nekatan teretan kaula panjenengan mungkin pembahasan Sulam Taufik neka naik pangkat niki. Naik pangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kita belajar tentang maksiatnya hati. Tadi yang pertama riya. Yang kedua adalah ujub. Ujub bi dhammil ain. Ujub. Apakah ujub itu? Ujub itu adalah syuhudul ibadah sadiratan minan nafsi. Menampakkan ibadah. Jadi ujub mereka menampakkan ibadah sadiratan, yang dia mengeluarkan
minan nafsih, dari dirinya. Jadi dia merasa ketika beribadah adalah hasil karena kemampuannya. Ban mak istiqomah subuh ban. Kenapa Anda istiqomah subuh? Gitu kan? Oh engkau ban bocong gajat. Ban mak bisa sedekah sebanyak itu bongkok ban. Jadi dia itu menganggap ibadahnya itu karena dirinya, namanya ujub, merasa hebat dengan amal, menyatakan bahwasanya amal ini gara-gara saya. Ghaiban anil minnah, meniadakan daripada anugerah Allah. Jadi seakan-akan orang yang kadinto ibadah hasil karena dirinya sendiri, bukan karena pertolongan Allah, bukan karena dibantu oleh Allah. Padahal kau lepan jenengan mentae tolong Gusti Allah, ndak akan bisa ibadah. Ketika panjenengan disempatkan oleh Allah bisa duduk di tempat yang mulia, hadir di majelis yang sangat mulia kadinto, aneka bentuk cinta Allah dak kau udah sampean. Manin. Pas sempat hadir ke majelis alim. Muka-muka istiqomah iki. Jadi ujub neka dia adalah menampakkan amal ibadahnya, ya, dan menyatakan bahwasanya ini adalah karena dirinya sendiri. Aneka ujub. Tak oleh ujub nih keteretan tak bagus. Sampean nih merasa hebat dengan amalnya sampean. Ujub, seolah-olah tidak ada keterlibatan Allah dalam ibadah. Tidak boleh. Kemudian wasyakku fillah. Wasyakku fillah, ragu kepada Allah. Aneka juga maksiatnya ate, dosa. Setusan ke ate dengan keraguan yang ada di hati. Yang dimaksud kadin toh ragu fi wujudihi wa wahdaniyatihi, dengan wajibnya adanya Allah dan wajib esanya Allah. Contohnya begini, Anda mikir, beda ongku ya Allah ya. Ada betul enggak Allah? Nanti pas tidak ada. Nah ini bisa kufur, keluar dari Islam. Allah ada setong apa dua ya? Mak bisa ya mun setong. Ndak. Nah ini bisa kufur, ragu dengan keesaan Allah. Bahkan ragu dengan kehebatan Allah, dengan kemampuan Allah. Bisa ndak ya Allah ya? Bisa ndak ya Allah? Bisa. Karena ada yang ndak bisa bagi Allah. Kalau Anda ragu, oh bahaya. Tak boleh ragu, tak boleh. Kemudian termasuk maksiatnya hati adalah wal amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Menengkok tak kira aja, insyaallah menengkok husnul khotimah. InsyaAllah kalau saya nanti dikubur selamat, insyaallah tak kira tanya ki mungkar nakir. Jadi merasa aman daripada siksa Allah. Tak boleh. InsyaAllah menkok langsung swarga kok, insyaallah kok. Rasanya tanya ki. Terlalu pede nih. Deki yeret bi malaikat Malik ya masuk ke neraka. Tak boleh merasa aman dari siksaan Allah.
para sahabat Kak Dinto, para sahabat, para ulama, para aulia, di malam-malam ketika beliau sedang bangun, sholat, beliau neka ada rasa khawatir, takut, nanti takut su'ul khotimah, takut nanti di barzah tidak selamat. Karena siapa yang bisa jamin kaula sampean neka nanti husnul khotimah? Tidak ada. Kitab kadin teh sebut lagi, tentang seorang ulama. Kak Dinto hebat luar biasa ternyata. Namanya Sufyan As-Tsauri. Mereka ulama besar, ulama hebat Sufyan Tsauri. Santrinya banyak jadi ulama besar. Ketika beliau ada di Makkah melaksanakan ibadah haji, beliau kadinto tawaf, nangis dari awal malam sampai akhir malam. Ngitin Ka'bahnya kan molar. Kemudian beliau bertemu dengan seorang ulama juga, namanya Syaiban Ar-Ra'i. Karena sering menangis, kemudian ditanya oleh Syaiban Ar-Ra'i ini, "Ya Sufyan," katanya, "ma yubkik, ada apa kau menangis ini? Beda apa pun remote kerja itu tidak nangis yang ria?" Begitu. "Ma buka'uk in kana li ajlil ma'siyah fala ta'si." Kalau engkau menangis karena maksiat, sudah berhenti, tak usah maksiat boleh lah, atau cak maksiat boleh. Apa kata Imam Sufyan As-Tsauri? "Amadzunub fala khatarat bibali qattu saghiraha wala kabiraha." Tidak pernah terlintas di hatiku itu, jangankan berbuat dosa, endik pengatro dosa tak pernah kok. Allah kok dosa kok tak pernah aja. Baik dosa kecil atau dosa besar, tidak pernah saya punya keinginan berbuat dosa. Aneka ulama cerita. Namanya Sufyan As-Tsauri. Mun kaula sampean kan kadang seneng tero dikit-dikit santai ada orang, dikit santai tengah malam. Nanti ketika lagi sedang orang tertidur, tidak lagi ada yang menyaksikan, kita berbuat dosa. Ada yang seperti itu, seolah-olah tidak ada yang melihat. Ini kalau beranggapan Allah tidak menyaksikan, ini yang lebih bahaya lagi. Nah, Sufyan As-Tsauri aneka tak pernah terlintas di hatinya seperti itu. Apa katanya Syaiban? "Terus kenapa engkau menangis? Ada apa tangisan engkau ini?" Maka beliau bercerita, "Li anni ra'aitu syaikhan kabiratan katabna anhul ilmu." Aku ini menyaksikan seorang syekh besar, namanya terkenal, alim, saya banyak mencatat ilmu dari beliau, hebat Syekh Kadinto, dan banyak mengajarkan manusia. Nah, akan tetapi Syekh ini kasih hebat, ini kasih alim, setan gulu minyak ngala ilmu nah. Dan sudah 40 kali dia datang ke Makkah, pun 40 kali Pak haji ini. Sebut lagi kitab kadin itu arba'ina sanah. Akan tetapi ketika dia wafat subuh ngomor, ternyata dia itu wajahnya tidak bisa menghadap kiblat. Falamma mata tahawwala wajhuhu al-qiblah, berpaling wajahnya dari neka padahal pun orang alim, aneka pun banyak santrenah, aneka pun berulang kali bolak-balik Mekah Madinah, san wafat su'ul hati, apalagi saya, ya Allah, kata aneka saya kataku kaulah sampean kadang
merasa aman, merasa aman. Bahkan kadang merasa menengkok enjoy kok husnul khotimah deh, husnul khotimah. Jangan siapa. Jangan. Daripada nih. Jangan merasa aman, tidak boleh. Sebaliknya juga wal qunut. Termasuk mazhabnya hati. Kenapa? Putus asa min rahmatillah. Putus asa dari rahmatnya Allah. Wa huwal jasmu bi annahu la budda ay yu'adzibahu fil akhirah. Dia punya keyakinan pasti saya diadab di neraka. Pasti kok esak salah. Tak kira selamat zaman dengan kok. Karena saya banyak dosa, karena kemudian dia putus asa. Ini kata oleh. Jadi merasa aman dari rahmat Allah, merasa aman daripada merasa aman daripada adab dan murka Allah, tidak boleh. Kemudian putus asa dengan rahmat Allah juga tidak boleh. Tidak boleh putus asa. Para jain pun dosana panjenengan, Pak benyain pun panjenengan melakukan maksiat, tapi panjenengan masih punya keyakinan bahwa saya akan diampuni ketika kembali kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan ampunan Allah. Saya penting panjenengan atobat. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai kasihku Muhammad, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa. Ya, bayangkan sampai. Orang se asrafu ala anfusihim, banyak dosana ala kecoba pada dirinya maksiat, ki bi Allah ialah kalaban sebutan yang indah. Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada hamba-hambaku. Sepenting tak putus asa, jangan. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni semua dosa. Jadi panjenengan umpama banyak dosa, banyak maksiat. Jangan sampai endik pikiran tak usah bojo ke masjid kok lah. Todus kok. Men ngangkor tak kira sepora aja lah. Tidak boleh. Jadi termasuk maksiatnya hati, tidak boleh merasa aman daripada siksa Allah dan tidak boleh putus asa dengan rahmat. Jelas ya? Cek kubatir. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami maula. Iman ya Rabba bil Mustafa baliu Fir lana mamadha ya nafsu la taqnati, kata beliau Al-Imam Sayyid Muhammad ibn Sa'id Al-Busiri. Beliau mengatakan, wahai jiwa, janganlah kalian pernah berputus asa dari dosa-dosa yang besar
maksiat-maksiat besar. Kenapa? Innal kabairah, sesungguhnya dosa-dosa besar itu dibanding dengan ampunan Allah kalamami, bagaikan anai-anai. Enggak lolong kene ngobrol kene kalau dibanding dengan ampunan Allah. Begitu. Cek kuwatir panjenengan. Sepenting cek ngenteng lagi. Ya cuma tuh senek kene, bampon. Kadang senek kene kesini masuk neraka. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabb dengan barokah Nabi Muhammad al-Mustafa, balligh maqasidana, Allah sampaikan semua hajat-hajat kita, Allah sampaikan impian-impian kita. Waghfir lana ma madha, ampuni ya Rabb dosa-dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karam, wahai yang maha luas kemuliaannya. Jadi termasuk maksiat hati, tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Jangan bosan bertaubat, jangan bosan kembali kepada Allah. Walaupun kita belum bisa menjadi orang yang saleh, belum bisa menjadi orang yang mulia, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Terus setiap dosa nanti kembali kepada Allah. Sekarang maksiat nanti kembali kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan kecuali kita sudah mulai bosan. Wattakabbur ala ibadillah, termasuk maksiatnya hati juga adalah takabbur ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah. Takabbur, orang mengartikan takabbur neka sombong. Di sini takabbur itu, apakah takabbur? Takabbur itu adalah raddul haqqi, ialah menolak kebenaran. Menolak kebenaran, tanda kasih benar, tanda wastihqarun nas, dan meremehkan manusia, yang disebut sombong. Apakah sombong itu? Sombong menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Aneknya mana sombong? Tekapan jenengan kelampina mapan, songkok mapan, mobil mapan, rumah panjenengan gak dinto megah bagus, tapi panjenengan mun ebelin gelem, Anda dinasihati itu mau, berarti Anda tidak sombong. Engki, oh neka salah pak, neka sebenar, oh engki sekelangkong, neka pak yang baik pak, oh engki, tidak sombong. Kemudian tidak meremehkan manusia. Ya, teka sampian kelampina tak bagus, kelampina compang jamping, songkok pun tak sepak, sarong pun bit selirbit, rumah biasa, tapi sampean ebelain orang tak gelem, dinasihat tidak mau, berarti termasuk orang sombong. Jadi sombong neka tak kening ebelain bencok malai engkau lah pinter. Nah ini kesombongnya. Aneka nyaman dosa yang pertama kali dilakukan oleh syaitan ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa katanya syaitan? Kenapa saya disujud sama Adam? Tidak mau. Istakbaro wa aba wastakbaro, tidak mau, merasa tidak bisa, takabur. Jaring Adam dari tanah, kok dari apa? Masa nyembang? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tidak bisa aku sujud sama Adam, merasa dirinya hebat. Ini yang tidak bisa. Waru'yatahu atau waru'yatuhu, dan pandangannya itu annahu, dia menyangka dirinya khairun, lebih baik, min kathirin, dari kebanyakan, min khalqillahi ta'ala, dari banyak makhluk Allah. Merasa paling baik dia, paling bagus. Are kebire jadere kendenan kok bagus kok makan. Merasa paling hebat. Selain apa selain ma'anahu yajhal al-khatim, padahal dia tidak tahu nanti endingnya bagaimana. Jadi kun oning kabagusna, kebaikannya saja dia tahu ditampakkan sama orang, sementara dia tidak tahu kejelekan diri. Tahun yang kecubana tibi, aneka bahaya, Pak. Bahaya, mendatangkan takabur.
Takabur neka bahaya, akan menjadi penyebab dosa yang tidak akan pernah terampuni dan tidak akan bertobat orang. Sementara ketika kita mengenal kekurangan diri kita, oning kecuban nak oleh sampean, aneka paling bagus, Pak. Panjenengan tidak akan pernah meremehkan orang lain, tidak akan pernah menganggap orang lain di bawah panjenengan. Panjenengan akan menganggap mereka lebih baik daripada kita. Nah, terakhir. Beda orang enggak dinto. Ejaunana Bani Israel dimin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cerita aki sekak dinto. Beda orang ibadah selama 70 tahun. Puasa. Ibadah puasa 70 tahun. Dan berbukanya benih saare sekalian. Petong hari sekalian baru buka. Derina ongguan dia puasa. Kalau bahasa kita neka puasa wisol namanya. Puasa wisol neka tak oleh teretan. Puasa wisol dalam Islam neka tak oleh. Untuk umat selain umat Nabi Muhammad neka boleh. Jadi panjenengan puasa 2 reh sambung tidak boleh, haram. Tak boleh. Berarti menyiksa diri panjenengan. Mau Nabi Muhammad tak pun apa, karena Rasulullah kuat. Jadi ada hukum-hukum yang Rasulullah kerjakan, kita umatnya tidak boleh mengerja karena tak kuat. Kalau sampean tak kuat. Rasulullah kawin, istrinya 9, 12 banyak. Kenapa? Beliau sanggup. Mau sampean empon tak boleh. Boleh cuma cukup 4. Itu ya. Tuh, itu kalian artinya memang boleh 4. Lebih haram, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah melewati batas tertentu. Rasulullah kok boleh? Lain. Nabi Muhammad neka lain. Tak ada air telur malam kuat Rasulullah. Kuat. Mun kau oleh sampean telur malam infus Mas. Masuk kamar sakit. Tidak bisa. Rasulullah kalau sholat sampai bengkak dia punya kaki. Anis takat qadamahu durrami warami, sampai bengkak beliau punya kaki. Kenapa? Saking lamanya berdiri mancung menikmati sholat. Jadi pernah sholat dalam 1 rakaat kak dinto surah Al-Baqarah. Bayang kaki sampai Al-Baqarah. Coba duha bila tolian, malam duha deh kan. Jadi ini kekhususan. Nah, puasa wisol tidak boleh ya, puasa nyambung tidak boleh. Kalau maghrib kita buka, terus besok buka lagi. Gitu kalau gitu boleh. Terus nyambung tak boleh. Kalau umat selain umat Nabi Muhammad boleh. Oleh. Ini termasuk contohnya dalam kitab Ihya ada orang puasa 70 dah. Apakah seminggu sekalian? Apa tujuannya dia ibadah? Saya ibadah 70 tahun neka puasa neka terus ngaliah setan. Jadi petongare puasa buka selama 70 tahun tujuannya adalah ingin melihat selama 70 tahun tidak bisa melihat setan. Tak bisa nengalih. Akhirnya terlintas dalam benaknya, dalam pikirannya, engkau rogi dan ibadah 70 tahun kontrol nengali ya setan, kontrol nengali ya sih mata kadzakirin benyatan setan juk kan gitu kan. Kastago katanya saya 70 tahun. Akhirnya apa? Ya Allah, mulai sekarang saya berjanji ingin belajar melihat kekurangan saya, ingin belajar menyaksikan dosa-dosa saya. Tak terlalu ngaliat setan, tak terlalu ngaliat coba, terlalu ngaliat kesalahan. Dosa-dosanya saya ketika terlintas di hatinya, terlalu nyari dosa tibin, ingin meneliti kekurangan dirinya, erabin malaikat datang. Ya fulan, assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Man anta, siapa engkau?
Saya malaikat kata. Malaikat ben. Iya malaikat. Ongguan. Malaikat ongguan. Hari ya tangga TV malaikat kata. Ada apa kau datang ke sini? Yang terlintas di hatimu baru saja. Ki buru ya. Saya terlintas rek. Mulai saat ini saya akan melihat kekurangan dan kesalahan saya. Saya akan pelajari kelemahan saya. Nah, ketika itu Allah utus saya. Kalimat terlintas sekoni ning iyatina panjenengan ki buru neka bisa mengalahkan ibadah 70 tahun yang Anda kerjakan. Kenapa? Merasa teroo dengan ketusana abe. Akhirnya apa? Sekarang Anda diizinkan oleh Allah melihat setan. Bisa nengalih saya? Setan. Nengalih. Ternyata ketika kusifa anhul hijab, diangkat bagi dirinya hijab, nengalih ben oreng neka ekromoen bi setan. Ekromoen. Ekrobungin ku. Bodi seneku sokona menindar ke masjid la. Bodi seneku tananga menasedeka la cepat keluar. Bodi seneku dompet bodi seneku pokoknya macam bodi sen akletengen bulun mata na lemedeng mulai gitu. Pokoknya macam ekromoen bisa ta. Kenapa jangan orang nih? Kok bisa selamat orang ya dari gangguan setan. Pas nyaut setan bisa katanya. Bisa. Dibuka sama dia kuncinya. Bisa. Bagaimana caranya? Orang yang selamat itu kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah orang yang waro. Seperti kemarin kita terangkan. Orang yang hati-hati, tak sembarangan. Kemudian orang yang lembut. Waro juga al-waro wal lutfu. Artinya suka lembut, baik. Ini aneka yang tidak mudah digoda oleh setan. Jadi panjenengan dan teretan mentero andia kamuljeun ingin mendapatkan kehebatan, belajarlah mencari dan meneliti kekurangan Anda sendiri. Cak nyari kecobaan orang, cak nyari kesalahan orang. Abe sare kesalahannya dilihat, berusaha kita perbaiki, kita akan mendapatkan derajat yang mulia. Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak akan sempat untuk mencari kesalahan orang lain. Aneka sehebat ternyata. Apalagi kalau sampean neka akan memasuki pergantian tahun nantinya. Aneka penting kita jadikan saat muhasabah. Menghisap diri kita. Mikir-mikir, abek lah kehilangan setahun lah. Iya nanti kalau ketemu lagi. Jadi siapa yang bisa jamin kita bertemu dengan tahun 2023? Siapa tahu ini merupakan tahun terakhir untuk kita. Karena di samping kita mendapatkan nikmat tambahan usia, berarti jatah umur kita juga sudah habis satu tak ada setahun. Pas sampian setahun umur tade, pas perak, darlon-alon, modus ngocol, namanya mana? Modus ngocol, bang api, mercon, trompet, padahal Israfil susah lah, mak betobian, jengkok no pegir kata deh. Nah jadi hati-hati, jangan salah melampiaskan kebahagiaan. Sampean neka koduna sedih, kodunya susah. Apa? Karena jatah umur setahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak akan pernah kembali lagi. Tak kira abul ini. Jangankan setahun, sebulan, jangankan sebulan, seminggu, seare, tak kira abul boleh. Jangankan seare, gele isa panjenengan. Mungkin panjenengan neka asolat, mereka neka ada tak kira beli boleh betul neka sudah berlalu. Tabung tak bisa. Nah, aneka kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisaplah dirimu, lihatlah cirimu, hisap sebelum kau kelak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
timbanglah amal perbuatanmu sebelum kelak ditimbang oleh Allah. Jadi aneka pelajaran yang semoga bermanfaat yang kan kantos saos. Jadi termasuk maksiat ateh panjenengan nikah makin oke pangkat. Kalau kemarin belajar tentang zahir, sholat, wudu, zakat, sedekah, makin masuk masalah ateh. Masalah ateh. Jadi ini sangat penting ternyata. Karena ini yang dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat zahir kaula sampean. Allah tidak melihat penampilan kaula sampean, tapi yang Allah lihat adalah hati kaula sampean. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila sawabikum. Allah tidak melihat badan kalian, tubuh kalian, baju kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat ate-ate kaula sampean. Nah, aneka termasuk apa istilahnya tingkatan pembelajaran kaula sampean. Bahwa kita mesti ibadah untuk Allah. Jangan gelak riak neka istilahnya seperti tadi tak teroya lemah orang biasa tidak menampakkan kebaikan dan panjenengan asedeka atau beramal anggap saja seperti dia berlalu elang. Jangan ulama lambe beun mun asedeka ruah mun asedeka usaha aki Malaysia tak enggak pada nabi orang kencing atau beol. Tidak ada sesuatu yang kita buang seikhlas kenek. Tengah kayak ngain lah. Banyak kayak aja yang beol gitu kan. Kencing. Caranya ikhlas. Umpama panjenengan tak disanjung karena beramal. Panjenengan karena bersedekah tak disebut sama orang. Tak perlu sakit atau kecil hati, tak usah. Bulan tak yumaki. Nyumpungan ke masjid tak saya maki tak nyumpung boleh kok arah petai sebutangnya maju tak boleh tak baik eman kadang bodoh nggak keluar siapa yang disebut kelak dia engkau tak ada oh ada tahun datang tak nyumpung juga lah arah petai sebutangnya mah gitu. Nah aneka namanya ibadah untuk manusia, semoga manfaat Pak, moga-moga selamat itunya selamat deki termasuk orang-orang husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan terakhir orang nekasnya banyak nanti aibnya dibuka ketika mau wafat. Aibnya dibuka di akhirat adalah mereka yang punya amal hanya nampak bagus dohirnya saja. Yang pialem bagus, tapi di sana wafat dibuka aibnya. Akhirat orang tak bagus. Dekin akhirat dibuka. Makanya beda sahabat nek cerita tanah. Sahabat. Orang syahid. Rasulullah katakan dia tidak syahid, celaka. Nah, ternyata san matiannya kan dibuka. Nah, kenapa kata Rasulullah? Ternyata ketika dia berperang, ketika dia berjihad ingin dibilang sebagai pejuang, ingin dibilang sebagai pahlawan. Sehingga ketika wafat orang sudah panggil dia pahlawan, orang sudah dipanggil dia pejuang, tapi di akhirat ternyata bukan. Jadi kalau sampai Nabi berjuang teroya lemah orang, terus dipanggil ustadz, pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil tuan dan lain sebagainya, diken kenek kakun oleh dipanggilan itu saja. Sementara Allah sudah tidak memberikan. Allah ni katuka Pak membeda orang ni ibadah tak karena Allah. Jarang saya berinya bengkok, saya beri cekeng kok, every oksigen, every fasilitas kapi engkau, mak pas tak kangkang kok. Kenapa kamu tidak sama saya kan? Itu jadi aneka pelajaran pertama dan terutama yang berkaitan dengan maksiatnya hati. Moga-moga paringin ate saya sareng Gusti Allah. Paringin ate selapang. Paringin jember arang-sarang maos rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedaya tantaretan keluarga yang sakit kita doakan semuanya diberikan kesabaran,
diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat kita doakan semoga mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur beliau kebun dari kebun surga Allah. Yang masih ada usia, orang-orang tua kita, guru-guru kita, para tokoh masyarakat kita, kita doakan diberikan umur yang barokah oleh Allah, sehat walafiat zahiran wa batinan. Semua keluarga, lingkungan dan masyarakat yang ada di sekeliling sekitar Masjid Al-Zakirin, yang mendengarkan atau ikut mengaji ataupun yang tidak ikut mengaji, semuanya kita doakan mendapatkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terlibat secara zahir dan batin dengan terselenggaranya acara Kadinto, semuanya mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Tidak ada ini ya, pertanyaan ya, tambahan tentang ucapan selamat Natal ya, mungkin nanti tanggal 25 kan Natal. Jadi kalau dari guru-guru kami mengucapkan selamat Hari Natal itu tidak baik, tidak boleh. Tapi sekarang ada ulama yang menyatakan boleh, ya. Dan ini ijma ulama yang ada di Mesir, Al-Azhar, sepakat bahwasanya menyatakan selamat Hari Natal hukumnya boleh di Mesir sana. Nah, karena beranggapan bahwasanya beda dengan dugaan ulama dulu dan ulama sekarang. Dan hukum ini berputar sesuai dengan keadaan. Al-humu yadurru ma'al illah wujudan aw adaman. Dulu tidak boleh karena dianggap berkeyakinan kalau menyatakan selamat Hari Natal, menyatakan selamat atas kelahiran Isa sebagai anak itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena sekarang kita semuanya yakin bahwasanya Tuhan tidak punya anak. Isa bukan anak Tuhan. Kita menyatakan selamat Natal bukan menyatakan bahwasanya selamat atas kelahiran Yesus anak Tuhan. Bukan, ini sebagai bentuk kebaikan, rahmah. Dan yang lebih utama lagi, tandaretan besok malam tanggal 25 atau tanggal 25 Desember banyaklah baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, rumah-rumah ibadah orang-orang Kristiani dihiasi dengan lampu, dengan suara-suara mereka, oleh sampean ngisein ateh kalaban la ilaha, aneka bagus, maletak tertipu dengan keadaan. Bolehlah orang berbeda pendapat, ngereng tentang masalah boleh atau tidaknya selamat Hari Natal, cuma yang lebih hati-hati panjenengan tidak mengucapkan. Dan mon beda sing olehaki tak pun apa, karena memang ada ulama yang membolehkan. Tak perlu kerekingan masalah nikah, apalagi saling menghujat. Yang penting apabila atiker pada hari itu, maka insya Allah kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan.
La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadimu ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairul rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana